Sallallahu alaihi wasallam. Silakan duduk semuanya. Alhamdulillah, habibana kita sudah tiba di majelis taklim at-tazkiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis rutinan, majlis salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, salah satu anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing lagi. Beliau sering tampil di televisi nasional, itu Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi. Mudah-mudahan kedatangan beliau yang kedua di Majelis Taklim at-Tazkiyah ini, mudah-mudahan beliau ada jarak datang ke sini. Mudah-mudahan beliau datang ke Kalimantan bisa mampir lagi ke Majelis Taklim at-Tazkiyah. Dan yang kita muliakan para habaib lainnya, di antara ayahanda Al-Habib Muhammad bin Salih Al-Haddar, ada Al-Habib Faisal Baharun, ada Habib Muhammad bin Hasan Al-Kab, dan juga para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan berkah anak cucu Rasulullah, segala yang hadir di sini segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita meninggalkan nanti majelis ini, mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, anak kita, sahabat, kawan, jiran, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan diampuni Allah berkat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, tadi sudah lelang sudah selesai, Habibnya sudah datang. Kita mintakan kepada guru kita yang mulia Habib Ahmad Al-Habsyi untuk menyampaikan tausiah agama dan mau'izah hasanah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad, uzkurus salatu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma, Bismillahi khairul asma, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai dan kita muliakan habaibuna wa ahibbainal kiram, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para muallimin, para tuan guru yang malam ini hadir bersama-sama kita. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Wabil khusus kepada khadimul majlis, ad-da'i ilallah, akhina fillah, al-mujahid fi qawlihi wa fi'lihi, al-ustad Muhammad Naufal. Kita doakan semua guru-guru kita, para habaib-habaib kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya,
dijaga semangat istiqamahnya, dijauhkan Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Untuk yang kesekian kali saya titipkan pesan beruntung kalau masih ada anak cucu Nabi tinggal di sekeliling kita, karena mereka amanun li ahlil ard. Mereka ini Allah hadirkan jadi penangkal di muka bumi ini. Belajarlah dari gempa di Sumeru. Ada seorang Habib namanya Habib Muhdar. Habib Muhdar diwakafkan seseorang sebuah rumah. Habib ini soleh orangnya, tawadhu akhlaknya, nggak banyak neko-neko, guru ngaji, dikasih wakaf rumah dipakai untuk kebaikan. Ternyata ada gesekan antar keluarga. Habib Muhdar dengan segala kemuliaan akhlaknya, meniru akhlak datuknya, memilih mengalah. Beliau tinggalkan kampung itu. Apa yang terjadi? 3 hari setelah beliau angkat kaki dari kampung itu, Allah murka. Allah suruh makhluknya yang bernama gunung aktif mengeluarkan lahar hitamnya. Bayangkan Habib, di mana-mana yang namanya gunung sebelum meletus itu gerakannya, goncangannya terbaca oleh BMKG. Pada hari itu BMKG kebobolan. BMKG kurang hebat apa alatnya, kurang pintar apa yang kerja di BMKG. Tapi hari itu tidak terdeteksi kalau gunung akan mengeluarkan lahar hitam. Allah marah. Paku bumi sudah meninggalkan tempat itu. Akhirnya apa? Hancur semuanya. Jangan main-main. Saya bukan cuma sekedar ngomong. Yang saya sampaikan ini tercatat jelas dalam kitab karya Ibn Hajar Al-Haytami. Nanti silakan cari judul kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah karya Ibn Hajar Al-Haytami, halaman 531. Beliau menjelaskan tentang satu ayat. Apa ayatnya? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengirim azab buat salah satu kaum manakala Rasul masih ada di antara mereka. Rasul memang sudah tiada, tapi banyak cara menghadirkan Nabi seperti masih ada. Satu, hadirkan Nabi lewat sikap kita. Bagaimana caranya? Amalkan sunnah Nabi dalam rumah tangga dan keseharian kita. Itu berarti kita menghadirkan Nabi dalam sikap kita. Azab, bencana Allah tunda turun buat kita. Yang kedua, hadirkan Nabi lewat lisan kita. Perbanyak baca salawat, sering-sering hadir di majlis maulid, karena semua isi maulid memuji Rasulullah. Siapapun yang hadir di majlis maulid membaca maulid, berarti dia seolah-olah sedang menghadirkan Rasul dalam hidupnya, dan itulah akan jadi penangkal bencana dan musibah. Maka yang suka mengharamkan maulid, membid'ah-bid'ahkan maulid, itu berarti bungul-bungul pintar. Bahasa Inggrisnya waloh bajarang. Bahasa Jepangnya waloh betuub. Ma min mahallin au baitin au masjidin quri'a fihi maulidun nabi. Tidaklah satu tempat, masjid, rumah, di dalamnya dibacakan maulid Nabi, illa haffatil malaika, kecuali Allah akan penuhi majelis itu dengan para malaikat-malaikat Allah. Maaf, yang namanya malaikat makhluk yang gak pernah maksiat.
Kalau malaikat hadir bersama kita, doa kita yang ngaminin bukan cuma manusia, malaikat. Kalau malaikat sudah turun tangan ngaminin, hajat niat kabul. Bujur. Wa ammahumullah birrahma warridwan. Bukan cuma malaikat saja yang memenuhi majelis itu, tapi Allah akan hujani dengan rahmat dan ridhonya. Bukankah satu rahmat saja bisa menghapuskan 1000 murka Allah? Maka yakinlah dimanapun majlis di dalamnya ada pujian untuk Rasul, maka di situ ada penangkal dari bencana dan musibah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam kitab Sawa'iq disebutkan wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wujudi dzalikal makna fi ahli baitihi. Sebenarnya ayat yang tadi Nabi ngasih isyarat tentang siapa, selama masih ada anak cucuku maka itu akan jadi penangkal dari bencana. Buka kitabnya, baca, Nabi yang ngasih isyarat. Kenapa? Innahum minni wa ana minhum. Kata Nabi, mereka itu bagian dariku, aku bagian dari mereka. Hum amanun li ahlil ard. Mereka itu adalah pengaman paku bumi, penangkal di atas muka bumi ini. Maka beruntung di sini bukan cuma satu Habib, begitu banyak para habaib hadir di tengah-tengah kita. Adanya mereka sama saja adanya titisan darah datuk mereka. Kita doakan sekali lagi para habib-habib kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Jangan mengaku cinta dengan Rasulullah tapi enggak cinta dengan anak cucunya. Itu namanya cinta monyet. Cintanya hilang, tinggal apanya? Kenapa lihat ke sini? Kenapa ini perlu saya sampaikan, Habib? Lihat, banyak orang berkata kami mengamalkan Quran dan Sunnah, tapi keluarga Nabi nggak dicintai. Kami ini pecinta Sunnah, ahlu Sunnah, tapi nggak percaya dengan anak cucu Nabi. Ngaku-ngaku ngamalin Quran sama Sunnah, tapi anak cucu Nabi diingkari, bahkan dibenci. Mimpi, saya pastikan mimpi. Saya ngomong ini bukan asal ngomong, ada dalilnya. Buka kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim An-Naisaburi, halaman 161. Baca hadis sahihnya. Hadis ini Nabi awali dengan sumpah. Mohon maaf, apapun narasi redaksinya, mau ayat Al-Quran, mau hadis, kalau diawali Allah dan Nabi dengan sumpah, ini menunjukkan perhatian, penekanan, dan keharusan. Saya bacakan hadisnya, jangan main-main. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadih, yang demi zat nyawaku ada di dalam genggamannya, la yu'minu ahadun bi hatta yuhibbani. Kata Nabi, tidak dikatakan seseorang itu mereka beriman kepadaku sampai mereka betul-betul mencintai aku.
wala yuhibbuni hatta yuhibba zawi. Tidak dikatakan mereka cinta kepada aku kecuali mereka pun mencintai ahli keluarga aku. Ana harbun liman harabahum. Saya siap, kata Nabi, menabuh genderang perang kepada siapapun yang memerangi keluargaku. Wasilmun liman salamahum. Saya siap berdamai, kata Nabi, kepada siapapun yang melakukan perdamaian dengan keluargaku. Wa aduun liman adahum. Saya siap, kata Nabi, memusuhi siapapun yang memusuhi keluargaku. Ala man adza qarabati faqad adzani. Siapa, hati-hati, kata Nabi, siapa yang menyakiti anak cucuku, keluargaku, berarti dia menyakiti aku. Wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang menyakiti aku, berarti dia menyakiti Allah. Buka kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, hadis sahih. Jadi jangan ngaku cinta kalau enggak mau mencintai anak cucu Nabi. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu. Maaf, saya lupa. Hadis yang tadi saya baca ada di kitab Al-Minahul Makkiyah fi Syarhil Hamziyah karya Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau Al-Mustadrak ala Sahihain halaman 161 itu berbicara tentang hadis yang lain. Panjang hadisnya, saya ambil ujungnya. Nabi pernah memberikan ilustrasi gambaran. Dengarkan baik-baik. Kata Nabi, falau anna rajulan safana baina rukni wal maqam. Kata Nabi, kalaulah ada seseorang yang hari-harinya ibadah, gak tanggung-tanggung ibadahnya. Antum mau tahu di mana? Antara rukun dan makam. Di manakah itu? Di kota Mekah. Tepatnya di mana, Habib? Di depan Ka'bah. Tempat apa, Habib? Mustajab doa. Di mana semua amalan di sana dikali lipatkan 100.000 kali lipat nilainya. Fasalla wasam. Hari-harinya solat sambil dalam keadaan berpuasa lagi. Thumma laqiyallah. Kemudian kata Nabi dia meninggal dunia. Fahuwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin. Tapi sayang, dia mati punya rasa benci, baru punya benci, mati bawa kebencian sedikit saja sama anak cucuku. Kata Nabi, dakhalan nar, dia pasti masuk ke neraka. Hadis sahih, buka cek hadisnya. Kalau Nabi gambarkan ada orang ibadahnya di kota Mekah, di depan Ka'bah, hari-harinya puasa plus ibadah sholat. Allah nggak pandang ibadahnya, yang Allah pandang cuma kebenciannya. Allah hapus kebaikannya, dipastikan masuk neraka. Bagaimana dengan kita? Ibadahnya nggak jelas, bukan cuma benci, merencanakan pembunuhan dengan anak cucu Nabi, merencanakan kedoliman. Kira-kira mau ditaruh di mana wajahnya nanti berhadapan dengan Rasulullah? Yang sudah rajin ibadah saja, yang ibadahnya dikalikan 100.000 kali lipat, dalam keadaan puasa lagi ibadahnya, tempat mustajab lagi, Allah nggak lihat kebaikannya, yang Allah lihat kebenciannya. Maka kata guru saya,
Ini hadis berlaku mafhum mukhalafahnya. Kalaupun yang hadir malam ini ibadah kita nggak banyak-banyak amat, katakan dosa kita banyak, tapi di hati kita bawa cinta sampai mati dengan anak cucu Nabi, maka demi Allah, Allah nggak lihat dosa kita, yang Allah lihat ada cinta yang kita bawa mati kepada anak cucu Nabi. Cinta itu akan jadi wasilah mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat itu kalau sudah bicara nggak lihat seberapa banyak pun dosa, yang Allah lihat adalah rahmatnya. Bujur, maka tanamkan cinta kepada keluarga Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Untuk yang kedua kali saya diizinkan Allah mengambil berkah dari guru kita dan keberkahan majelis ini. Saya begitu turun tadi sempat ingat-ingat lupa. Begitu masuk di sana, saya pernah ke sini. Dari tempat inilah salah satunya viral minuman ajwa. Pusing satu Indonesia menyerbu memesan ajwa. Ajil, mohon doanya. Sudah 3 bulan ajwa tidak produksi. Wa kullu dhi ni'matin mahsud. Setiap Allah tambah nikmat, bersiap-siaplah di balik kenikmatan itu harus engkau sikapi dengan bersyukur, tapi siapkan modal sabar. Akan banyak orang yang syirik tidak siap menerima kenyataan. Saya sampaikan salah satu berkah majelis guru kita setelah viral di sini dan majelis-majelis itu, ajwa meledak sedahsyat-dahsyatnya. Penjualan Kalimantan Selatan mengalahkan penjualan satu Indonesia. Takbir! Malam ini saya kabarkan bersyukur, berarti Kalimantan kota yang lebih berkah insya Allah dari kota lainnya. Kenapa? Habaibnya banyak, maulid nabinya banyak, tiada hari tanpa majelis maulid, tuan gurunya banyak, pecinta majelisnya banyak, para muhibbinnya banyak. Bersyukur antum ada di Kalimantan Selatan. Saya dari awal sadar, saya bikin ajwa bukan cari dunia, tapi saya ingin membuat datuk saya Rasulullah bangga nanti. Karena yang kami hadapi minuman Yahudi tidak akan pernah ridho sampai kita ikut ajaran mereka. Buka Quran, walan tardo angkan Yahud walan Nasara. Allah pakai huruf harfu lan, bukan harfu lam, harfu nasbin, bukan harfu jazm. Kalau harfu jazm masih ada harapan mereka ridho, tapi kalau sudah harfu nasbin lam, maka tidak akan pernah mereka ridho. Mereka cari-cari kesalahan ajwa, tidak ketemu, dipersulit. Ajwa diserang dari segala penjuru, mulai dari bahannya, mulai dari izinnya, mulai dimain-maini. Padahal semua izin ajwa sudah sempurna, dipermainkanlah kami. Dibikin aturan untuk Kalimantan Selatan nggak boleh pakai pH 8, harus ganti pH 9. Padahal minuman yang lain sejenis ajwa Milagros sampai sekarang 8+, pristine di Indomaret semuanya 8+. Hanya ajwa doang kalau antum mau tahu di Kota Kati harus izin BP POM lagi. Nunggu lagi lama kami diulur-ulur, jadi nggak bisa produksi. Bikin kardus baru 9+, biaya lagi keluar. Kardus yang sudah dicetak nggak kepake. Saya bilang sabar. Mereka sedang bernari-nari, mereka tidak siap menerima keberhasilan ajwa di Kalsel. Tapi paling tidak ini jadi shock terapi mereka. Ternyata ajwa sudah mulai diperhitungkan di kalangan mereka. Takbir! Saya nggak pantang, lawan, kita ganti kardus pesan. Dirubah lagi, stikernya harus diganti, nggak boleh ada
wakaf sekian puluh persen, nggak boleh ada bau-bau ini, mulai dihilangkan. Kita turutin mainan mereka. Dunia ini surga buat mereka, neraka sesaat buat kita. Nanti akhirat surga buat kita, neraka buat mereka. Udah selesai, nunggunya lama, disalahin. Stikernya disengaja dibikin salah, dibilang katanya salah cetak. Harusnya pH 9, pH dibikin NH. NH itu zat beracun. Kami punya semua data-datanya. Dibilang salah cetak. Selama ini nggak pernah ada kesalahan. Saya tahu. Akhirnya bilang udah nggak apa-apa, mainin aja Habib, tinggal ditempelin. Nanti tempelin pH. Kebayang nggak saya mau dijebak? Nanti ditempelin, dipasarkan, dia beli, pura-pura dia pelanggan, dia bongkar. Nih ada pemalsuan. Saya dituntut, Ajwa bisa ditutup. Jadi jangan dipikir lawan saya kecil, berat. Orang kafir dan munafik. Ada orang-orang kita yang dibeli akidahnya untuk ikut menghilangkan Ajwa dari pasaran, berkhianat. Tapi saya satu langkah tidak akan mundur. Sampai kapanpun saya akan lawan. Kenapa? Ada misi jihad untuk Palestina di sini. Takbir! Saya bilang jangankan harta, nyawa saya siap hadapi. Saya ada misi jihad di sini. Sekarang mereka sudah ketar-ketir, Pak. Maka mohon bantunya. Kalau bukan karena guru, karena para habaib, para yang lain, mungkin saya nasibnya sudah seperti ulama-ulama lain, bisnisnya sudah gulung tikar. Tapi saya siap akan terus berjuang membuat Ajwa makin bikin, membuat mereka keringat dingin. Kita akan hilangkan nanti sedikit demi sedikit dari majelis taklim kita minuman kafir, minuman Yahudi. Kita beralih ke minuman Muslim semuanya. Takbir! Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Insyaallah dalam beberapa minggu ke depan Ajwa sudah mulai produksi kembali. Insyaallah sudah bisa hadir lagi nanti di majelis guru. Bantu terus jihad guru, bukan buat saya. Dunia saya sudah cukup dari usaha yang lain. Kita niatkan ini jihad untuk Palestina. Kita jihadkan untuk menghapus duka Palestina. Kita jihadkan untuk diri kita. Karena orang yang hijrah dari minuman kafir ke minuman yang muslim, maka dosa masa lalunya dihapuskan oleh Allah. Siapa yang hijrah dari yang jelek kepada yang baik, itu ya tahdimu makana qablahu, dosa yang lalu dihapuskan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini saya tidak bicara lagi tentang Ajwa karena Ajwa sudah dikenal. Hari ini izinkan saya sedikit mengupas buku yang saya tulis. Sudah pernah punya buku karangan saya ini? Belum? Hari gini ini buku sudah diangkat jadi film. Film layar lebar dakwah pertama saya. Kalau nonton filmnya nangis terseduh-seduh, ingat dosa dengan ayah ibu. Nonton film saya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Nggak percaya? Nanti buktikan, tonton filmnya. Saya bagikan link filmnya cuma-cuma malam ini. Nanti saya kirim lewat WA. Tapi mohon maaf, WA yang kemarin saya kasih handphonenya hang. Keliling safari dakwah di Kalsel yang masuk puluhan ribu. Handphonenya nggak bisa dibuka. Handphone saja stres. Malam ini saya ganti nomornya biar silaturahim kita nyambung. Izin boleh saya kasih nomor kembali? Tinggal nanti ketik WA. Assalamualaikum Habib, kami jamaah guru Naufal rantau. Sebutkan rantau biar rantau jadi berkah. Saya bikin ulang nanti grup khusus rantau. Nanti saya kirimkan link film dakwah saya. Tonton sampai akhir, tonton sampai selesai.
Tapi kalau sudah tonton jangan lupa like, share, and subscribe. Biar ngasih semangat buat tim film kami Habib. Karena doakan guru, ada 7 film dakwah lagi yang sedang saya siapkan. 7 film sudah siap, tinggal digarap. 7 film. Siapa tahu di sini ada acil-acil yang ingin ikut main di film Habib berikutnya. Mau acil? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Silakan dicatat nomornya. 082. Saya ulangi 082 13 kosongnya 4 kali 0000 979 082 13 0000979 082 13 0000979. WA kan segera biar cepat dapat kiriman filmnya. Hanya boleh WA ya Acil, no miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Kirim WA saja. Baik, hari ini singkat saja saya jelaskan buku ini. Kalau saya kupas semuanya nggak akan selesai tahun depan. Malam ini sedikit saja. Kenapa saya menulis buku ini? Berapa lama saya selesaikan tulisan satu buku ini? Tulisan buku ini saya selesaikan 3,5 tahun. Nulisnya sambil nangis-nangis. Saya jamin nanti yang baca buku ini nangis terseduh-seduh. Ingat dosa dengan ayah ibu, ingat dosa dengan masa lalu. Nangis terseduh-seduh, nangis nanti. Berawal ketika saya tabligh akbar di keliling Indonesia. Saya berdakwah keliling Indonesia. Tiba-tiba saya masuk ke kota Jambi, naik mobil 5 jam menuju sebuah kota kecil. Kotanya kecil banget kalau dilihat dari peta. Namanya Kota Muara Tebu. Sesampai di sana ada kejadian seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Melihat kejadian itu saya meneteskan air mata, lalu menyimpulkan dalam coretan kertas saya, pantas ya Allah marah dengan Indonesia. Sering kita dikirimkan musibah, faktornya salah satunya banyak kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua ketika saya tabligh akbar di Brebes. Ada anak usia baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali meneteskan air mata, mencoret-coret catatan saya. Pantas Allah kirim musibah buat Indonesia karena banyak anak jadi majikan buat ayah ibunya. Yang paling memalukan dan memilukan kejadian yang kami temukan di Jawa. Kalau nggak salah Lamongan Habib, ada kejadian seorang ibu yang sudah tua, janda, wanita soleha, tapi masih tetap mau bekerja, mencari rezeki yang halal demi menafkahi anak-anaknya. Kerjanya jadi apa? Kuli di salah satu sawah. Terik panas dia tahan demi anak-anaknya. Tapi sayang 1000 sayang, tidak ada seorang anaknya pun yang meringankan jihad ibunya. Satu hari ketika ibunya sedang bekerja, masuk anak laki-lakinya ke tengah sawah bawa parang di tangannya.
memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu ketakutan ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Hanya dengan senilai 500.000 saja. Terpisah kepala dengan lehernya. Melihat kejadian ini, saya makin mantap menyimpulkan tulisan buku saya. Pantas Allah murka mengirimkan bala bencana karena banyak anak durhaka di negeri ini dengan ayah ibunya. Sampai detik ini saya belum pernah membaca dalam Quran dan hadis, saya belum pernah menemukan ada riwayat yang bercerita bahwa ada anak setan membunuh ibunya. Sejahat-jahat anak setan, mana ada yang durhaka dengan orang tuanya, apalagi membunuh ayah ibunya. Tapi anak manusia banyak. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan-setan di luar sudah takut lihat manusia. Mungkin ada setan yang berdoa begini, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia sekarang lebih gila daripada setan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, di zaman Nabi Nuh ada musibah juga, namanya banjir. Saking dahsyatnya, satu dunia Allah tenggelamkan. Satu dunia tenggelam, tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan. Apa gelarnya? Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah marah? Kenapa Allah murka? Kenapa semua ditenggelamkan? Kenapa banjir dihadirkan? Apa karena umat Nabi Nuh yang suka membangkang kepada nabinya? Jawabannya bukan hanya sebab itu. Sebenarnya ada sebab lain yang mengundang murkanya Allah. Apa sebabnya? Pembangkangan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Apa jabatannya? Nabi utusan Allah. Sejarah menyuruh kita mikir dan merenung. Jangan main-main. Dosa durhaka itu termasuk dosa besar. Ketika seorang anak saja baru durhaka dengan ayah, dunia pernah ditenggelamkan Allah. Lalu bagaimana dengan anak milenial sekarang? Bukan cuma berani durhaka dengan ayah, kepada ibu pun mereka durhakai. Bukankah kata Nabi, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu. Ketika engkau berani durhakai ibumu, maka bersiap-siaplah 3 kali bencana, musibah, kesialan akan Allah hadirkan dalam perjalanan hidupmu. Apalagi kalau dua-duanya engkau durhakai. Dulu ada seorang anak menghadap Nabi lalu bertanya, "Ya Rasul." "Iya, saya punya ayah." "Lalu?" "Saya juga punya ibu." "Terus?" "Mana yang harus lebih saya dahulukan ya Rasul?" "Ibu Muna." "Yang kedua siapa ya Rasul?" "Masih Ibu Muna." "Yang ketiga siapa ya Rasul?" "Tetap Ibu Muna." "Yang keempat siapa ya Rasul?" "Baru ayahmu." Dengarkan, 3 berbanding 1. Ibu-ibu tolong bantu saya jawab yang kompak, biar bapak-bapak sadar kemuliaan kaum ibu-ibu. Siap Acil? Yang kompak saya tanya,
Yang tadi disebut Nabi 3 kali lebih mulia siapa? Lebih kencang biar muka mereka merah, biar mereka nyadar kemuliaan ibu-ibu. Yang kompak bantu saya, ini kesempatan menyadarkan mereka. Yang kompak, siap? Yang tadi disebut Nabi 3 kali lebih mulia siapa? Dengarkan Pak, jangan pura-pura budak ya. Mereka 3 kali lebih mulia dari Bapak. Sekali lagi Bu, biar mereka makin merah wajahnya. Yang tadi disebut Nabi 3 kali siapa? Sekarang yang disebut 1, ibu bantu saya. Yang tadi disebut Nabi cuma 1 kali siapa? Berarti mereka sudah ridho 1 bapak 3 ibu, tidak apa-apa. Makasih ya. Kesian dulu. Senjata makan tuan. Sepertinya merah pindah di wajah mereka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sebabnya saya menulis buku ini. Kenapa? Karena banyak anak durhaka di negeri ini. Itu sebabnya kenapa Indonesia ada tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, likuifaksi, angin puting beliung. Coba dipikir, musibah apa yang belum silaturahim di Indonesia ini? Seberataan sudah main-main di sini. Bujur, kenapa? Faktor salah satunya banyak kacang lupa dengan kulitnya. Acil, Acil. Itu sebabnya saya tulis buku ini. Saya kasih judul Ada Surga di Rumahmu, disingkat ASDR. Bahasa Arabnya Al-Jannatu fi baitika, Al-Jannah fi baitik. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa paling berkah karena menempel dengan Quran. Quranan Arabian. Saya ditanya Habib Ahmad Al-Habsyi, boleh nggak berdoa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Nggak pakai bahasa pun doa boleh. Pakai bahasa tubuh. Boleh. Boleh. Tapi lebih afdol doa itu mau berkah pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa wahyu, bahasa Quran, bahasa surga. Siapa yang benci dengan Arab berarti munafik. Buka hadisnya. Hubbul Arab imanun. Mencintai Arab adalah bagian dari keimanan, kata Nabi. Wa bughdhuhum, membenci Arab, nifakun, maka pasti ada kemunafikan dalam dirinya. Siapapun, mau dia jenderal bintang 7, mau dia raja, mau dia siapa, kalau alergi dengan simbol-simbol Arab, munafik, pasti munafik. Pasti ada munafik dalam jiwanya. Dan orang munafik lebih bahaya dari orang kafir. Nabi nggak pernah loh dalam kondisi perang menyuruh pasukan Nabi untuk menghancurkan gereja. Padahal jangankan gereja, nyawa orang kafir halal dalam kondisi perang. Tapi tidak dalam konteks perang, Nabi pernah menyuruh membakar masjidnya orang munafik. Ini menunjukkan bahwa orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir jelas lawannya, wujudnya nampak,
orang munafik di depan merangkul, di belakang dia memukul. Bujur, bujur, boleh. Doa pakai bahasa Indonesia boleh, karena Allah bukan Tuhan hanya untuk orang Arab. Allah itu Tuhan untuk semesta alam. Sampai di sini paham? Hadirin yang dimuliakan Allah, Ajil jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Saya malu banget pernah ke Mekah, ke Madinah, anak kecil-kecil di sana pinter bahasa Arab. Pinter banget, Bib. Luar biasa. Ajil belajar bahasa Arab, nanti bakal ketahuan loh. Kalau nggak bisa bahasa Arab nanti pas umroh haji baru kelabakan. Giliran nyasar nggak ketemu hotel, modalnya sama, nanya askar, ihdinas siratal mustaqim. Oh nyasar. Allah, kalau nggak ngerti bahasa Arab nanti ujung-ujungnya bisa celaka. Ini kejadian di Madinah, Bib. Madinah nih, kejadian di Madinah. Saya lagi sholat, Bib. Lagi khusyuk-khusyuk sholat, tiba-tiba rakaat kesekian ada jamaah baris depan saya, itu handphonenya menyala. Bunyinya bergema, Masjid Nabawi bergema. Saya langsung menyimpulkan pasti orang Indonesia ini pasti. Dari lagunya Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malam dibawa masuk Nabawi. Mending cinta sama Rasulullah, cinta nggak benar. Berdering, konsentrasi saya pecah, dosa. Apapun yang kita pakai membuat konsentrasi orang sholat jadi pecah, dosa. Jangan main-main. Makanya sholat jangan pakai baju ada tulisan, nanti orang baca nggak usyuk, ente yang dosa. Di belakang tulisan gede, coblos nomor sekian. Ajil, handphonenya berdering. Saya nggak sabar, habis sholat mau saya nasihatin orang, malu-maluin Indonesia. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, Beb, saya bangkit, saya baru mau nasehatin, dia sudah dimaki-maki sama askar di sana. Tapi kan askar di Saudi sana itu kan yang paling tinggi jabatannya itu yang pakai gamis sorban merah, pakai hati. Itu sebenarnya yang paling besar pangkatnya, bukan yang pakai seragam. Itu mah yang seragam Satpol PP. Jangan main-main, yang nggak pakai seragam, yang pakai jubah, imamahnya merah, lancip, pakai hati, itu intal. Dia dimaki-maki oleh petugas tadi. Inta ma ta'rif gonun hina, ilai ma tutfi jawal haqaq, inta ma tastahi rabbak, inta ta'rif quddamak min. Dia nggak paham, angkat tangan, amin. Amin. Dipikirnya syekh besar, lagi ngedoain dia, padahal nyumpahin semua. Syif alat, inta syif alat. Saya mau ketawa. Udah dimaki-maki, dia aminkan, lari itu petugas. Ini orang sudah bodoh, jahil, murokab, pakai tutup lagi Al-Fatihah. Saya bilang, Mas, itu bukan doa, nyumpahin Mas, dia lagi marahin. Kenapa dia nggak ngomong? Nah, tadi dia marah, bukan ngomong lagi. Tuh, itu akibat kebodohan, tidak mengerti bahasa. Bukan dapat berkah, dapat musibah. Makanya belajar dari guru kita, dari Habib kita, ada Ustadz Uria, alumni dari Mesir, ada guru Ruhuddin, alumni dari Yaman. Yaman, tahu Yaman? Tarim. Nggak jauh dari Tanjung Remah. Saya kalau sudah masuk Kalsel ini terasa keliling dunia. Dibawa orang ke Sudan, nyampe ke sana rupanya Sungai Danau. Dibawa ke Amsterdam, nyampe ke sana Amuntai masuk dalam. Dikerjain sang panitia. Besoknya dibawa ke Kanada, ternyata kandangan dalam. Kalau sudah pulang safari dakwah dari Kalsel, itu badan kayak mau lepas, terasa seperti keliling dunia. Karena satu-satunya provinsi di Indonesia ada negara di dalam provinsi.
Bujur. Ada surga di rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah ibu, Beb. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita dengan semua kebodohan masa lalu kita sibuk mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat. Saya menulis buku ini sebenarnya saya sedang menghina kebodohan saya dulu yang pernah mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat. Saya yakin kebodohan kita semua. Malam ini kita pretelin sedikit saja ya. Kalau saya kupas semuanya nanti nggak beli buku. Kalau saya jelaskan satu buku 2 bulan nggak selesai buku ini kalau saya bedah. Hari ini sedikit saja. Kita merenung muhasabah, kira-kira kita melakukan ini juga. Coba lihat, kita ngelakuin ini juga enggak sih? Saya melakukan itu sempat, ya Allah. Bapak Ibu, kita sering mengangkat tangan berdoa begini. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Please, ya Allah, please. Sementara kita sendiri belum soleh, kita sendiri belum soleha, pengen anak lebih baik dari kita. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tuanya akan turun kepada anak-anaknya. Kalau kepengen anak soleh, kita dulu jihad, tunjukkan kesolehan kita buat ayah ibu kita. Nanti ada di buku saya, belia. Contoh kedua, Bapak Ibu setelah sholat fardu biasanya kita mengamalkan zikir yang satu ini. Apa zikirnya? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 33 kali. Zikir ini menuntun kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Tapi mohon maaf, buat apa syukurmu kepada Allah, tapi kalau engkau tidak pandai bersyukur dengan ayah ibumu, saya pastikan ditolak. Mau sampai berbusa mulutmu melafazkan hamdalah, nggak dipandang oleh Allah selama engkau durhaka dengan orang tuamu. Silakan buka Al-Quran, ada ayat yang berangkai dan berantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Apa ayatnya? Simak. Anishkurli wali walidai, kata Allah, bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kepada ayah ibumu. Tidak diterima syukurmu kepada Allah kalau engkau nggak pandai bersyukur dengan ayah ibumu. Ayat ini diperkuat Nabi dengan hadisnya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Nabi. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan dipandang Allah sebagai hamba yang sudah pandai mensyukuri semua nikmat-nikmatnya. Jangan mimpi zikir hamdalahmu mau diterima kalau kamu durhaka dengan ayah ibumu. Itu mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti ada di buku saya, belia. Saya jamin nanti yang baca buku ini nangis terseduh-seduh, ingat dosa dengan ayah ibu. Buku ini dahsyat loh, berkahnya luar biasa loh. Saya pernah membuktikan kedahsyatan buku ini. Saya pernah ceramah di satu kampung yang hadir jamaahnya ribuan orang, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu ketika melihat ke belakang, nampak seorang preman diam-diam duduk ngedengerin ceramah saya. Preman loh, rambutnya gondrong, mukanya serem, badan bertatu. Saya kagum. Preman mau dengerin ceramah. Saya panggil preman itu maju ke depan. Saya hadiahkan buku karangan saya ini. Bapak Ibu mau tahu nggak betapa berkah buku ini? Belum dia sobek plastiknya, belum dia baca isinya, baru dia pegang di genggaman tangannya, menangis preman itu terseduh-seduh, menangis dia. Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca.
Saya sudah GR. Acil, ngerasa nggak anak-anak zaman sekarang manggil pasangan bisa romantis, manggil orang tua galaknya kayak 17 jin. Kalau pasangan dia panggil darling, 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 dadar guling loh. Manggil orang tua hoi 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 hoi. Padahal Quran melarang kita fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong ah papa, ah mama itu saja satu kata ah bernilai dosa, apalagi membentak dan mencaci mereka. Mohon maaf, anak kita sekarang manggil orang, ngomong dengan orang bisa santun bib, enje, nun sewu, punten. Ngomong dengan orang tua kasarnya nauzubillah. Kepada atasan bisa berkata siap komandan, laksanakan 86 beres, kata beres laksanakan 86. Buat atasan gampang diucapkan. Kenapa untuk orang tua selalu keluar kata pembangkangan? Catat pesan saya, buat apa mulia di luar sana tapi hina di mata orang tua sendiri. Lebih baik kita hina di luar sana, mulia di hadapan ayah ibu kita semuanya. Takbir. Nanti ada di buku saya. Belia. Acil, Acil, ngerasa nggak anak-anak zaman sekarang, maaf ya, gaji pertama dapat dari hasil kerja yang pertama ditraktir teman-teman satu kantor, ayah ibunya di nomor 2 kan, sama temen nggak pelit beb, sama orang lain nggak hitung-hitungan, tapi buat abah ibu pelitnya kayak 17 setan. Buktikan omongan saya, semakin kamu hitung-hitungan untuk ayah ibumu, makhluk yang paling berjasa melahirkanmu, buktikan Allah makin sempitkan rezekimu, buktikan. Tapi semakin kau jor-joran buat ayah ibumu, maka satu senyum mereka jadi asbab 1000 rezeki Allah tambah untukmu. Di buku saya ada cerita judulnya 50-50 membawa berkah. Sampai detik ini apa yang diminta orang tua saya akan kasih selama saya punya. Tidak punya saya rela ngutang dengan teman. Biarkan saya hina di mata teman, asal mulia di mata orang tua. Bagi saya prinsip hidup untuk orang tua, jangankan harta, nyawa siap kita berikan. Acil, Acil, saya mau tanya, sampai detik ini saya amalkan itu Habib. Kalau saya ngasih ayah ibu saya 10 juta, Allah ganti 100 juta, nggak lama. Saya ngasih ibu saya, ayah saya 100 juta, diganti 1 miliar pernah Habib. Maka saya nggak pernah mau, kalau sudah orang tua minta, bismillah, mau nggak mau harus disegerakan. Acil, saya mau tanya semua yang ada di sini, kepengen nggak rezekinya berkah? 50 orang. Saya mau tanya, kepengen urusan dunia dilancarkan Allah? Allah angkat semua kesialan hidup kita, mau? Bukan kita yang mencari uang, uang mencari kita, mau? Hari ini saya kasih amalan yang saya dapatkan ijazah dari guru saya, mau? Dulu saya dapat ini dari guru saya Habib. Sebelum guru saya wafat, saya dipanggil satu persatu, kami santri dipanggil. Ahmad, ta'al ke sini. Kamu mau minta apa dari saya? Kata Habib guru saya. Habib, saya tanya balik boleh enggak? Tadi teman-teman saya minta sama Habib apa? Ada yang minta peci saya. Oh. Terus ada yang minta serban. Oke. Ada yang minta pena. Oh. Ada yang minta buku. Sekarang kamu, saya mau dengar mau minta apa? Habib, izinkan saya meminta yang belum diminta oleh teman-teman saya. Kalau peci bisa saya beli, serban bisa saya cari, pena bisa saya miliki, tapi ijazah yang langsung dari mulut Habib belum tentu datang 2 kali. Saya butuh ijazah, amalan yang Habib amalkan semasa Habib hidup, dan Habib buktikan khasiat kedahsyatannya.
Saya minta ijazah. Saya dikasih ijazah mahal seperti dapat harta karun. Salah satunya malam ini saya bocorkan ijazahnya. Guru saya berkata, kamu kepengen gak nak nanti rezekimu mengalir seperti air? Bukan kamu cari uang, uang cari kamu. Bukan kamu cari dunia, dunia mengejarmu. Karena rezeki itu ada dua, ada yang kau datangi, ada yang mendatangimu. Mau Habib? Nah, nanti kamu amalkan ya nak. Kamu nanti pulang dari pesantren, kamu balik ke kampung, kamu ngajar, kamu ceramah. Ingat ya, setiap kali kamu dapat dari hasil keringatmu, mau ngajar kah, mau bisnis kah, mau kamu tausiah kah, kamu dapat hasil keringatmu, itu halal. Cepat-cepat kamu bahagiakan ibumu. Satu senyumnya membuka 1000 rezeki berlanjut untukmu. Saya amalkan Habib. Begitu saya pulang ke pondok, saya kaget. Yang namanya kampung dengan anak pondok semuanya disuruh kita. Azan disuruh santri, qomat disuruh, saya dipaksa jadi imam. Akhirnya saya didaulat jadi khotib. Pertama kali ceramah Jumat di kampung. Kaget saya. Selesai ceramah dikasih amplop. Saya lihat amplop, kebayang wajah ibu saya. Kata guru saya, kalau mau berkah cepat temui orang tua. Saya nggak buka amplop pertama, saya buka. Saya pulang ke rumah, saya temui ibu saya. Umi, mulai hari ini sampai seterusnya kita tanda tangan akhirat yuk, kontrak akhirat. Kontrak apa sih man? 50-50. Umi nggak ngerti. Separuh Umi, 50% Ahmad, 50% Umi. Apapun yang Ahmad dapatkan dari yang halal kita bagi dua. Deal 50-50. Ini amplop yang pertama. Umi buka ya, 50-50 karena iya. Bagi dua. Begitu dibuka, berapakah isi amplop ceramah saya pertama? Isinya 100.000 rupiah. Tolong panitia dengarkan sekali lagi. Ini dulu. Mana panitia dulu? Ibu saya nanya, berapa nak? 100.000 Umi. 50-50 kan? Iya. Bagi dua ya. Umi 50.000 ya. Monggo. Ahmad 50 ya. Alhamdulillah. 50-50. Saya nampak betul ibu saya senyum. Betul kata guru saya, senyum orang tua mendatangkan 1000 rezeki. Nggak nyampe besok Pak, berlanjut. 50.000 itu pancingan mendatangkan rezeki yang lebih besar. Sore harinya spontan telepon di rumah saya berdering. Kering. Yang ngangkat telepon ibu saya agak jauh dari telepon. Ibu saya yang ngangkat. Assalamualaikum, cari siapa? Ustadz Al-Habsyi ada Umi? Ada, dari mana ya? Kami dari Universitas IGM yang punya Marzuki Ali, mantan ketua DPR RI. Umi, besok hari Sabtu kami mau bikin kajian mahasiswa. Tadi kami dengar Ustadz khutbah Jumat, kami minta nomornya. Kami izin ngundang Ustadz boleh? Sebentar, Umi panggilkan ya. Saya dipanggil ibu saya. Ahmad, kesini nak. 50-50. Masuk passwordnya. Besok saya ceramah di kampus hari Sabtu ngisi kajian mahasiswa. Selesai ceramah dapat amplop kedua. Begitu tak pegang amplopnya, lebih tebal dari hari kemarin. Saya nggak berani buka amplopnya. Saya ingin lihat senyum ibu saya. Saya ingin lihat 50-50 keluar dari mulut ibu saya. Saya pulang ke rumah, ketok pintu. Assalamualaikum Umi. Umi mendengar anaknya pulang. Ibu saya menjawab, Waalaikumsalam. 50-50. Umi, ini amplop kedua Umi yang buka ya. Silakan. Bagi dua ya nak. Berapakah isinya? Subhanallah. Innaka la tukhlifun. Allah tidak ingkar dengan janjinya.
Apa janji Allah? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Satu, kamu keluarkan apapun di jalan Allah, Allah ganti 10 buat kamu. Kemarin saya ngasih 50.000, pancingan datang rezeki amplop kedua 500.000. Itu dulu. Mana panitia? Dulu. 500.000 nak. Alhamdulillah Umi. 50-50 kan? Iya. 250.000 buat Ahmad ya. Alhamdulillah. 250.000 buat Umi ya. Monggo. Deal. Saya langsung ngebayangin Pak, kalau kemarin ngasih 50, amplop berikutnya 500.000. Bagaimana kalau hari ini saya ngasih 250.000, besok rezeki saya dari Allah 2.500.000. Boleh, itu namanya bagian dari husnudzon dengan Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana indadzan abdi bi, saya menurut prasangka hambaku. Kalau kita punya prasangka baik terus kepada Allah, buktikan energi positif datang dalam hidup kita. Tapi kalau seuzon dengan Allah, energi negatif yang menghampiri kita. Saya bangun energi positif, Allah pasti ganti lebih banyak. Betul, malam harinya ada yang nelpon ke rumah saya. Kering, bukan ibu yang ngangkat, gantian saya lebih dekat. Assalamualaikum, cari siapa? Dengan Ustadz Al-Habsyi ada? Saya sendiri, abangku. Perkenalkan, saya salah satu dokter mata di Sumatera Selatan. Ada apa ya bang? Saya dapat nomor Ustadz dari anak saya yang kuliah tadi di kampus, katanya mengisi ceramah Ustadz. Yang isi ceramahnya Ustadz, dari mulut ke mulut nyambung rezekinya. Ada yang bisa dibantu bang? Tadi kami ngobrol-ngobrol keluarga, saya cerita dengan anak saya bahwa nanti besok itu kami Ikatan Dokter Mata se-Sumatera Selatan ingin mengadakan sholat tarawih berjamaah di rumah ketua. Kami bingung cari imamnya plus penceramahnya. Anak saya yang ngusulin nama Ustadz. Ustadz, satu kebanggaan kalau Ustadz mau jadi imam tarawihnya plus kultum, kuliah 7 menit selesai tarawih. Bisa Ustadz? Bisa. Saya datang besok dok, insya Allah. Ibu saya dengar 50-50. Besok saya ceramah jadi imam sholat tarawih. Selesai tarawih saya kultum, kuliah 7 menit. Ketika saya mau tutup ceramah, hujan deras datang. Panitia angkat tangan. Ustadz, mobil kami parkir di luar, nggak bisa pulang, hujan deras. Kalau kita cuma nongkrong duduk ngapain? Sambung lagi dong ceramahnya, jangan kuliah 7 menit. Kita minta tambah tuh kultum, kuliah 7 minggu nggak apa-apa. Saya tambah jadi 1 jam ceramahnya. Selesai 1 jam, hujan reda. Tengah malam tiba, saya dihantar pulang panitia. Sampai di rumah saya, ternyata ibu saya nunggu kepulangan saya lama. Ibu saya ketiduran. Dokter yang nganter saya mengeluarkan amplop dari kantong. Ustadz, ini amanah dari panitia, mohon diterimakan. Saya pun menjawab, dok, saya tidak akan mengambil di luar hak saya. Begitu saya pegang, lebih tipis dari 2 hari sebelumnya. Di situ dahsyatnya setan. Nggak boleh lihat celah, dia bikin ragu hati kita dengan Allah. Setan bergelora di hati saya. Tuhanmu ingkar janji. Buktinya sekarang amplopnya lebih tipis. Dibohongin loh. Saya potong lintasan setan. Cut. Tidak, Allah tidak akan ingkar janji. Amplop boleh tipis, dalamnya cek. Apa enggak sakit hati setan? Saya ucapkan, dok, makasih ya. Saya pamit ya Ustadz. Enggak. Saya buka pintu, ibu saya sudah tidur. Saya intip. Aduh, batin saya enggak tenang. Belum bercanda 50-50 dengan ibu. Saya gelisah, Bib. Akhirnya saya cari akal, gimana biar ngebangunin ibu tanpa mengusik hatinya. Pelan-pelan saya pijit kakinya sambil berkata 50-50.
Bangun ibu saya. Umi maaf ya, Ahmad pulang terlambat. Umi yang minta maaf, ketiduran nungguin Ahmad. Umi, hari ini kita 50-50 yuk. 50-50 ya nak? Bagi dua kan? Umi ini amplopnya, tapi ini rada-rada tipis. Takutnya cek, Umi jangan sobek dari tengah, dari pinggir ya. Shhh. Berapa isinya? Berapa cek isinya? Begitu dibuka, shhh. Malu saya. Amplop kosong, cuma ada surat doang, bukan untuk saya lagi. Tolong panitia jangan sampai terulang lagi yang begini. Pastikan lagi sekarang. Kebayang Kak, Pak, muka saya merah. Saya takut betul ibu saya kecewa. Kata guru saya, satu kekecewaan orang tua bisa menjadi penghambat 1000 rezeki mendatangi kita. Satu luka di hati orang tua bisa mendatangkan 1000 bencana dari Allah untuk kita. Saya takut ibu saya menganggap saya khianat. Saya peluk Umi, demi Allah saya belum khianat. Ini yang hari ini Ananda dapatkan. Demi Allah Umi, demi Allah. Betapa mulia hati ibu. Kalau lihat anak susah, dia jadi yang pertama merasakan kesusahan anaknya. Tapi ketika anak senang, ibu selalu rela jadi yang terakhir tersenyum. Gak kayak kita, giliran susah ngedatengin orang tua, giliran seneng ngumpul dengan teman-teman di luar sana. Bujur, ibu saya menenangkan hati saya. Ahmad, dengarkan pesan Umi. Kalau kau sabar, pasti subur. Kalau memang milikmu, 1001 cara akan kembali ke tanganmu. Tapi kalau bukan milikmu, ikhlaskan nak, akan hilang juga di hadapanmu. Nak, tidur nak. Tapi nggak bisa 50-50 malam ini, maaf ya Mi. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Gimana caranya? Kita sobek dua yuk amplopnya. Kawan Ahmad separuh, Umi separuh, selesai. 50-50. Saya dihibur oleh ibu saya yang tadinya berduka jadi bahagia Pak. Kata ibu saya, Ahmad, udah kamu pegang amplopnya separuh. Tidur ya nak, kan sudah 50-50. Besok kan kita mau sahur. Tidur ya, tidur ya. Saya coba kantongi amplop kosong tadi. Saya bawa tidur, nggak bisa-bisa. Mau tutup mata, kebayang wajah panitia. Jangan main-main ya. Mau tutup mata, kebayang wajah panitia. Ternyata betul habis subuh, dokter yang ngantar amplop kosong datang mengetuk pintu rumah saya. Tok tok tok. Ibu saya teriak, "Assalamualaikum, assalamualaikum," kata si dokter. Ibu saya bilang, "Nak, coba lihat nak, sepertinya ada tamu." "Iya Umi." Saya intip dari dalam. Makhluk semalam ini. Saya buka pintu, belum sempat saya menyapa, dia dulu yang minta maaf. "Ustaz, maafkan saya, semalam ada yang salah nggak sih?" Saya bilang, enggak salah lagi. Begini kronologisnya. Lampu rumah Ustadz padam, hujan rintik-rintik, saya buru-buru pulang, terambil amplop yang berisi surat undangan. Amplop berisi masih di kantong lain. Nyampe ke rumah, saya buka baju, baru sadar amplop Ustadz ke bawah. Saya mau patah balik jauh, takut ganggu istirahat Ustadz. Sudah dini hari, saya pasang niat. Habis sholat subuh, saya kembalikan amplop Ustadz. Demi Allah Ustadz, saya nggak kurangi milik Ustadz. Demi Allah saya nggak buka-buka sedikit pun amplop Ustadz. Kalau Ustadz mau tahu fakta yang sebenarnya, gara-gara saya pegang amplop Ustadz, saya nggak bisa tidur tadi malam. Saya keceplosan, apalagi saya pegang amplop kosong. Ustadz, ini amplopnya Ustadz yang buka ya. Saya teleponkan ketua panitia, saya loudspeaker, dengar jumlahnya sama nggak dengan yang disebutkan. Saking takut dicurigai, saya bilang, "Maaf bang, saya nggak pernah buka di sini. Saya punya teman bisnis akhirat 50-50. Saya izin dulu. Kalau ibu saya mengizinkan boleh, kalau tidak saya nggak mau." Saya temuin ibu saya, "Umi, betul
betul kalau rezeki nggak bakal ketukar. Rezeki kita dikembalikan, tapi dia minta buka di depan. Kalau Umi izinkan saya buka, Umi tidak mengizinkan saya larang. Silakan nak, buka di depan biar dia pelong. Tapi dia nggak termasuk 50-50 kan? Enggak, kita doang. Begitu dibuka, berapakah isinya? Apakah 2.500.000 seperti yang saya bangun sugesti di hati saya? Ternyata Allah lagi menguji keimanan saya. Hanya separuhnya, 1.250.000. Lagi-lagi di situ celah ini dipakai setan. Tuhan gak nepatin janji. Saya potong lintasan. Tidak, banyak cara Allah mewujudkan harapan hambanya. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tiba-tiba Allah gerakkan tangan dokter tadi, dia pencet telepon, tik, 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 tik. Dia telepon ketua panitia di loudspeaker. Abang, di depan saya ada Ustaz Al-Habsyi, mohon katakan yang sebenarnya. Berapa isi amplop untuk beliau? 1.250.000 kan? Oh ya, terima kasih. Tak, Ustaz, lihat jumlahnya sama dengan yang disebut. Itu dari panitia murni. Sekarang izinkan saya tambah 1.250.000 dari kantong pribadi saya, biar tidak merusak silaturahim kita ke depan. Ini untuk menebus keteledoran saya. Ustadz, biar saya genapkan 2.500.000. Kuasa Allah. Saya keceplosan. Dok, sering-sering lupa ya. Ibu saya teriak 50-50. Itu nanti ada di buku sini. Berkah. Maka sekali lagi, yang pelit dengan orang tuanya, buktikan Allah sempitkan rezekinya. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Episode terakhir. Lanjut. Saya mau tantang dulu. Kalau lanjut siap? Siap? Rasulullah ngorbanin nyawa untuk bisa ngumpulin kita di sini dengan nikmat iman dan Islam. Kita cuma kumpul di sini ngorbanin waktu doang buat Rasulullah, nggak ada apa-apanya. Rasulullah ngorbanin bermandikan darah untuk bisa membuat kita nikmat dengan iman dan Islam di sini. Kita cuma ngorbanin keringat doang, malu dengan Rasulullah. Lanjut episode terakhir. Berapa banyak anak-anak kita makam-makam keramat jauh-jauh didatangin Habib, keramat hidup orang tua nggak diurusin. Orang tua masih hidup, malas dicium tangannya, keningnya, pipinya, sudah mati baru nyium batu nisannya. Orang tua masih sehat, malas mengunjungi rumahnya, sudah mati sibuk mendatangi kuburannya. Orang tua masih sehat, malas menelpon dan mendengarkan suaranya, sudah mati baru ngajak ngomong kuburannya. Demi Allah saya pastikan orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, bayangkan jangankan mendoakanmu, nyumpahin saja bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Masih ingat cerita legenda di Padang, anak muda yang disumpah ibunya jadi batu, namanya siapa? Maling kundang. Itu baru maling kundang, belum yang maling bansos, apalagi maling uang rakyat. Bujur. Dan kita akan sadar betapa mahal orang tua ketika jenazah mereka ada di hadapan kita. Bapak Ibu, saya titipkan pesan terakhir di episode ini. Jangankan harta, nyawa kita tidak akan bisa membayar kebaikan pengorbanan orang tua kita. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 anak-anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya, 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Di buku saya tulis sebuah cerita hebat. Abdullah bin Umar
ketika sedang berada di depan Ka'bah menangis sejadi-jadinya karena Allah nampakkan di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu bertanya kepada anak itu, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak muda tadi menjawab, "Imam, dia adalah ibuku." "Ibumu?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Betul, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." Imam, biarkan kakiku, biarkan kulitku, bahkan biarkan nyawaku, Imam, jadi saksi kelak di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku. Apakah dengan cara begini aku sudah bisa membayar pengorbanan ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar makin menangis berkata, "Demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah, tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu itu tidak akan bisa membayar satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan ketika melahirkanmu, itu tidak akan bisa menebus satu tetes darahnya yang pernah ia keluarkan ketika melahirkanmu. Kalau satu tetes saja, satu teriakan rasa sakit saja tidak bisa kita bayar. Walaupun dengan jihad seberat dan sedahsyat itu, pertanyaannya buat diri saya yang bodoh ini dan buat semuanya, bagaimana cara kita menghapus goresan luka yang terlalu sering kita tancapkan di hati ayah ibu kita, yang sampai mereka menutup matanya belum pernah melihat akhlak kita yang indah, yang sampai mereka menutup mulutnya belum pernah terdengar kata ridho yang keluar dari mulutnya. Demi Allah, jangan mimpi bisa dapat ridhonya Allah kalau ridho orang tua sampai mati belum pernah terdengar di telinga ini. Kunci sukses dunia akhirat dari Allah buat kita sangat dekat. Saking dekatnya Allah selipkan di antara bibir orang tua kita. Itulah pesan Nabi yang tersirat, ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak ketika orang tua berkata ridho kepada kita, murkanya Allah terletak ketika orang tua murka kepada kita. Jangan sombong dengan apapun yang sudah engkau hasilkan. Jadi pejabat, jadi orang terkenal, jadi orang kaya, jadi orang pintar, itu bukan karena kehebatanmu, itu karena kebaikan yang ditanam ayah ibumu. Kalau yang hadir hari ini ada yang berani menepuk dada, saya bisa begini karena kehebatan saya, itu kebohongan besar dalam hidupnya. Kita bisa dapat itu semua karena dua: satu ridho Allah yang kaya raya, dua karena ridho orang tua kita yang mengundang ridhonya Allah. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dengan muhasabah malam ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata. Saya mohon semua coba lihat ke saya. Semuanya konsentrasi, lihat ke saya. Yang sedang berbicara ini cuma orang bodoh. Yang lagi ngomong ini orang yang gak punya apa-apa. Saya bisa tausiah bukan karena hebat saya. Saya bisa keliling dunia, berapa puluh negara diundang tabligh akbar bukan karena saya. Saya bisa ceramah keliling Indonesia bukan karena kepintaran saya. Saya sadar ternyata saya bisa begini karena pengorbanan ayah saya. Malam ini saya sampaikan itu. Dulu saya belajar dengan salah seorang habib, pimpinan pondok pesantren Ariyat, ulama besar, murid Habib Abdul Qadir bil Faqih. Ketika saya sedang semangat menuntut ilmu dengan Habib ini, saya memanggil beliau Abuya, sama seperti orang tua saya. Abuya diuji Allah kena penyakit ginjal. Guru saya diuji Allah kena penyakit ginjal. Kalau sudah lemas gak bisa ngajar, harus cuci darah. Kalau sudah cuci darah bisa ngajar kita kembali. Tapi cuci darah mahal.
Setiap minggu cuci darah, lama-lama tabungan terkuras. Mau nggak mau, guru kami harus jadi donor ginjal. Biar nggak cuci darah, biar kembali sehat sedia kala, bisa mengajar kami kembali. Begitu dicari, harga ginjal mahal. Saya sampaikan dengan ayah saya, ayah, Ahmad lagi semangat betul menggali ilmu dengan Abuya, tapi Abuya jarang ngajar karena sakit ginjal. Kasihan ayah, kata dokter solusinya cuma satu, harus ada yang donor ginjal. Mendengar ucapan saya, ayah saya senyum, gak banyak ngomong. Besok dia datangi guru saya, Pak. Dia berikan ginjalnya gratis, Pak. Ayah saya mendonorkan ginjalnya gratis. Akhirnya 8 tahun guru saya bisa memakai ginjal ayah saya. Sehat, pulih seperti sedia kala, bisa berdakwah keliling dunia, bisa berdakwah keliling Indonesia. Saya pun makin lama bisa menuntut ilmu darinya. Tapi ketika detik-detik terakhir guru saya akan wafat, 8 tahun setelahnya, rahasia besar itu baru saya dapatkan jawabannya dari mulut guru saya, bukan dari mulut ayah saya. Saya dipanggil oleh guru saya, Ahmad, Ahmad, kamu kesini nak, kamu duduk nak. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan di hadapanmu. 8 tahun aku simpan rahasia ini nak. Kamu tahu siapa yang mendonorkan ginjal kepada saya? Saya pun menjawab, tahu Abuya. Dia adalah ayah saya. Kamu tahu nak kenapa ayahmu berani mati mendonorkan ginjalnya gratis buat kehidupan saya? Tahu Abuya, ayah saya memang bukan ulama, tapi ayah saya mencintai ulama. Ayah saya cinta dengan Abuya. Betul, ayahmu mencintai ulama, tapi ada sesuatu yang dia rahasiakan di hatinya. Dia punya cinta kepada anaknya, biar anaknya kelak jadi ulama. Ketika aku tanya ayahnya, berapa harga ginjal ini, harus aku tebus dengan uang. Ayahmu menangis. Ayahmu menjawab, guru, jangan bayar pakai uang. Kalau uang pasti habis. Tolong bayar ginjalku dengan doa saja, guru. Doa untuk siapa? Untuk dirimu kah? Jangan. Tolong doa itu jadikan untuk anakku Ahmad yang saat ini sedang menimba ilmu dari guru. Aku cuma minta setiap guru mengangkat tangan, selipkan nama anakku Ahmad agar bisa jadi ulama seperti guru, agar bisa berdakwah keliling kemana-mana seperti guru, agar bisa jadi aset buat saya sampai hari kiamat. Guru, jangan buat saya, buat anak saya Ahmad. Saya tersentak mendengar rahasia itu. Saya langsung berlari. Saya temuin ayah saya. Saya peluk ayah saya. Ayah, kenapa ayah rahasiakan pengorbanan besar ini? Kenapa ayah nggak jujur, ayah berkorban demi Ahmad? Ayah saya berkata, nah, biarkan kamu tahu pengorbanan ayahmu dari mulut orang lain, bukan dari mulutku nak.